Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Bahri Maulana dengan NPM 19130220026 dari kelas 19B Program Studi Pendidikan Fisika Angkatan 2019. Pada video ini, kita akan melanjutkan membahas mengenai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 mengenai Gerakan Pramuka. Pada video sebelumnya kita telah membahas mengenai pasal 1 sampai pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010. Kita kali ini akan memulai dengan pasal 9 yang berisi kecakapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, terdiri atas 2 poin. Yang A, kecakapan umum, dan B, kecakapan khusus. Sedangkan pasal 10 terdapat 3 ayat. Ayat pertama, kegiatan pendidikan kepramukaan dilaksanakan dengan menggunakan sistem AMONG. Sedangkan ayat kedua, sistem AMONG merupakan proses pendidikan kepramukaan yang membentuk peserta didik agar berjiwa merdeka, disiplin, dan mandiri dalam hubungan timbal balik antar manusia. Ayat ketiga dari pasal 10 yaitu sistem AMONG sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 dilaksanakan dengan menerapkan prinsip kepemimpinan. Poin A, di depan menjadi teladan, poin B, di tengah membangun kemauan, dan poin C, di belakang mendorong dan memberikan motivasi kemandirian. Kemudian kita akan masuk ke bagian kedua dari bab 3 mengenai jalur dan jenjang. Pasal 11 sebutkan bahwa pendidikan kepramukaan dalam sistem pendidikan nasional termasuk dalam jalur pendidikan non-formal yang diperkaya dengan pendidikan nilai-nilai gerakan pramuka dalam pembentukan kepribadian yang berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, dan memiliki kecakapan hidup. Sedangkan pasal 12 menyebutkan jenjang pendidikan kepramukaan terdiri atas jenjang pendidikan. Ada 4, yaitu yang pertama atau poin A, siaga, poin B, penggalang, poin C, penegak, dan poin D, pendega. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga dari bab 3, yaitu mengenai peserta didik, tenaga pendidik, dan kurikulum. Disebutkan pada pasal 13 ayat pertama, setiap warga negara Indonesia yang berusia 7 sampai dengan 25 tahun berhak ikut serta sebagai peserta didik dalam pendidikan kepramukaan. Sedangkan pada ayat kedua, peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas A, pramuka siaga, B, pramuka penggalang, C, pramuka penegak, dan D, pramuka pandega. Sedangkan ayat ketiga dari pasal 13 disebutkan bahwa peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dalam pendidikan kepramukaan disebut sebagai anggota muda. Pasal keempat terdapat 3 ayat juga. Ayat pertama disebutkan bahwa tenaga pendidik dalam pendidikan kepramukaan terdiri atas A, pembina, B, pelatih, C, pamong, dan D, instruktur. Sedangkan ayat kedua sebutkan bahwa tenaga pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus memenuhi persyaratan standar tenaga pendidik. Ayat ketiga dari pasal 14 menyebutkan tenaga pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dalam pendidikan kepramukaan disebut sebagai anggota dewasa. Kita masuk ke pasal 15. Di pasal 15 disebutkan bahwa kurikulum pendidikan kepramukaan yang mencangkup aspek nilai sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 1 dan kecakapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 disusun sesuai dengan jenjang pendidikan kepramukaan dan harus memenuhi persyaratan standar kurikulum yang diterapkan oleh Badan Standarisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sekarang kita masuk ke bagian keempat dari bab 3.
mengenai satuan pendidikan kepramukaan. Pasal ke-16 disebutkan bahwa satuan pendidikan kepramukaan terdiri atas A. gugus depan, dan B. pusat pendidikan dan pelatihan. Sedangkan bagian kelima dari bab ketiga membahas mengenai evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi. Pasal 17 ayat 1 disebutkan bahwa evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan kepramukaan sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan kepramukaan kepada pihak yang berkepentingan. Ayat kedua dari pasal 17 menyebutkan evaluasi dilakukan terhadap peserta didik, tenaga pendidik, dan kurikulum pada setiap jenjang dan satuan pendidikan kepramukaan. Ayat ketiga dari pasal 17 menyebutkan evaluasi terhadap peserta didik dilakukan oleh pembina. Sedangkan ayat 4 menyebutkan evaluasi terhadap tenaga pendidik dilakukan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Nasional yang dibentuk oleh Kuartir Nasional. Ayat kelima menyebutkan evaluasi terhadap kurikulum pendidikan kepramukaan dilakukan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Nasional yang dibentuk oleh Kuartir Nasional. Kemudian kita akan membahas mengenai pasal 18. Pasal 18 ini terdapat dua ayat. Ayat pertama menyebutkan akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan kegiatan dan satuan pendidikan kepramukaan pada setiap jenjang pendidikan kepramukaan. Sedangkan ayat kedua menyebutkan akreditasi dilakukan atas dasar kriteria yang bersifat terbuka dan dilakukan oleh lembaga akreditasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Baiklah, sekian kita telah membahas pasal yang ada di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Kepramukaan dari pasal 9 sampai pasal 18. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raja Muda Karana sebagai